Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dan juga sebagai penunjuk jalan pada kita semuanya, di mana dengan diutusnya beliau maka menjadi jelas, semuanya menjadi terang benderang dengan membawa sebuah risalah yang sangat jelas, yaitu risalah Qur'aniyah, yaitu Al-Quran Karim, yang sehingga saat ini kita masih terus berpegang teguh dengannya hingga akhir hayat kita insyaallah biiznillah, dan kita terus memperdalam kandungan isinya, dan juga kita terus akan pelajari kaidah cara membacanya dan seterusnya dalam pengamalannya biiznillah. Baik, alhamdulillah, Bitaufik, insyaallah pada kali ini atau pada sesi kali ini, episode kali ini kita akan membahas pelajaran lanjutan dari makharijul huruf yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu makhraj al-lisan. Pada sesi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan artinya adalah kedua bibir. Baik. Namun sebelum kita masuk kepada makhraj asy-syafatan atau kedua bibir ini, ya, apa saja huruf yang ada di dua bibir, kita akan sedikit memurajaah atau mengulang terlebih dahulu makhraj sebelumnya. Ada 3 makhraj yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah al-jauf, yang kedua yaitu rongga mulut dan tenggorokan, ya, tempat keluarnya huruf-huruf mad. Kemudian makhraj al-halq, yaitu tenggorokan atau rongga tenggorokan. Kemudian yang ketiga, makhraj al-lisan atau tempat keluar huruf yang dari lidah. Baik, kemudian yang sekarang itu asy-syafatan. Namun kita coba kembali mereview apa saja huruf-huruf yang ada pada makhraj yang tadi kita sebutkan. Yang pertama al-jauf, ya. Al-jauf atau jauf yaitu makhraj yang tempat keluar huruf-huruf mad. Jauf yaitu makhraj rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya, nyambung semuanya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan nyambung, tempat keluar huruf mad. Ya, huruf mad yang kita ketahui alif, waw, ya, ya. Alif sukun, ya sukun, waw sukun. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Contohnya misalnya qala, ya, untuk alif sukun sebelumnya fathah. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, qila, ya. Waw sukun sebelumnya dhammah, qulu. Jadi hurufnya adalah a, i, u, huruf vokal, ya. Jadi ada 3 dalam bahasa Arab huruf vokal atau dalam Al-Qur'an. A, i, u. Ya, a fathah, maka setiap yang fathah mulutnya dibuka, ya, sempurna. Kemudian u dhammah, setiap yang dhammah mulutnya dibonyongkan sempurna. Kemudian i, setiap yang kasrah lidahnya diturunkan, ya, seperti itu. Itu jauh. Kemudian al-halq, yaitu makhraj yang di situ keluar huruf-huruf makhraj yang artinya adalah tenggorokan, ya. Dan tenggorokan kita bagi menjadi 3, ya, pada pembahasan sebelumnya. Ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan ada huruf hamzah ha, ya, atau aha, ya. Kemudian tengah tenggorokan ada huruf ainun ha, ya, atau a-ha. Kemudian ujung tenggorokan, ya, mendekati ke pangkal lidah ada huruf ghainun kha, ya, atau gha. Jadi aha, ya, aha, aha, gha, kha, atau hamzah ha, ainun ha, ghainun kha, seperti itu. Baik. Kemudian jadi urutannya adalah kita mulai dari huruf halq, nanti menyusun huruf hijaiyah dari huruf halq. Aha, aha, gha, kha. Nah, kemudian kita maju ke huruf lisan yang sudah kita sebutkan, ada 18 huruf, ya. Kita bagi lisan atau lidah menjadi 5 bagian pada pertemuan sebelumnya. Ada bagian pangkal, ada bagian tengah, ada bagian ujung, ada bagian tepi, ada bagian sisi, ada bagian sisi ujung, seperti itu. Baik, di bagian pangkal ada huruf qa,
naik dikit ka, ya. Ko ka. Kemudian bagian tengah ada huruf ja sya ya. Di samping atau di sisi lidah ada huruf bo, ya. Jadi ko ka ja sya ya bo, ya. Pangkal ko ka, tengah ja sya ya, sisi bo, ya. Kemudian kita maju ke sisi ujung, ya. Sisi ujung berarti mendekati ujung lidah. Hurufnya adalah la na ro, la na ro. Ya, jadi baik, saya ulang dari awal. Ko ka ja sya ya bo la na ro. Nah, kemudian maju ke ujung. Nah, di ujung lidah ini ada 3 makhraj di situ. Pertama, ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Ta da to, ya. Ta da to. Kemudian ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, ya. Ta za zo. Ta za zo. Kemudian ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. So sa za. Baik, saya ulang yang lidah dari awal sampai akhir. Pangkal lidah ko ka, tengah lidah ja sya ya, samping bo. Ujung sisi lidah, sisi ujung lidah la na ro. Ya, ujung lidah ta da to so sa, ya, ta da to ta da zo so sa za. Baik. Baik, kita sudah mengambil 18 ditambah 6 huruf hal. Berarti ada 24 huruf dan sisanya ada di asyafatan. Baik, di asyafatan ada 4 huruf. Ya. Baik, sekarang silahkan perhatikan ke papan tulis. Makhrajus syafatan, tempat keluar huruf yang dari asyafatan atau 2 bibir. Baik, 2 bibir. Yang pertama, huruf yang pertama yaitu huruf waw, ya. Kemudian ya, satu-satu dulu. Huruf wa, ya. Wa pengucapannya yaitu dengan memonyongkan mulut terlebih dahulu, ya. Huruf waw ini pengucapannya dengan memonyongkan mulut terlebih dahulu walaupun dia fathah, kasrah atau dhammah. Jadi monyongkan kemudian senyum, ya. Wa, wi, wu, ya. Wa, wi, wu, ya, seperti itu. Walladzi, tidak walladzi, walladzi, tidak walladzi, ya. Monyong. Kemudian jadi cara pengucapannya dengan monyongkan mulut. Yang kedua adalah huruf fa. Ya, huruf fa, ya. Huruf fa mengucapkannya adalah dengan menyentuh ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah, ya. Jadi perut bibir atas ini diambil, ditarik, jangan disentuh, ya. Bukan fa, tapi ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bawah. Fa, fa, ya. Fa, seperti itu. Jadi tidak menyentuh dengan antar 2 bibir. Tapi ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Fa, fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufnimi ma fi fan fani fa, seperti itu. Baik. Kesalahannya di fa terkadang sebagian menjadi huruf P, ya. Pa pi pu bab. Nah, ini salah. Fa dia hamas, ya, bernafas, ya, bukan pa tapi fa. Baik. Dan kesalahan yang kedua yaitu menempelkan 2 bibir dari fa, salah, ya. Fa bi ay alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya.
Tidak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak seperti itu. Baik. Huruf berikutnya ya, yaitu huruf ba dan ma atau ba dan mim. Huruf ba dan mim mengucapkannya sama ya, yaitu dengan melancipkan kedua bibir ya. Ba, ma, ba, mim ya. Jadi dilancipkan baru dibuka. Ba, ma. Seperti itu. Kalau yang huruf sebelumnya tidak. Ini pengecualian ya. Wa dengan memunyungkan, fa dengan menyentuhkan ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah, ba dan mim adalah dengan melancipkan, menempelkan kedua bibir di ba dan mim ya. Babi, bu, bab, salah satu huruf qalqalah adalah ba. Bu, bam, dan ba termasuk huruf iqlab. Bani babna minal mubni mabibam bani bab. Ketika nun sukun bertemu dengan ba, maka hurufnya akan berubah menjadi mim ya. Mim ya termasuk huruf idgham bi gunnah. Ma mimu bam mumam mani mamna minal mumni mamimam mani ma. Ba dan mim termasuk huruf yang gampang diucapkan ya. Ba dan mim termasuk huruf yang mudah untuk diucapkan. Dan semua huruf yang di ujung di syafatan bibir, insya Allah semua huruf ini mudah diucapkan, kecuali dua huruf ini terkadang masih banyak kesalahan yang terjadi di situ. Dan ini adalah sebagai wawasan buat kita semuanya yang baru belajar makharijul huruf. 4 huruf inilah yang keluar dari bibir. Selain huruf ini tidak ada yang keluar dari bibir. Ya, jadi jangan dipaksakan huruf-huruf yang lainnya keluar dari bibir. Ya, baik. Dan berikutnya, pemirsa Insan TV program Tahsin Tilawah. Berikutnya kita akan mengumpulkan, ya. Kita akan menyusun huruf sebagaimana yang janji kita di episode pertama. Kita akan menyusun huruf hijaiyah dari awal sampai terakhir. Dan ini adalah makharijul huruf di episode yang keempat. Bismillah akan kita tutup episode yang kelima nantinya di bab al-khayshum. Nah, di bab yang keempat secara huruf hijaiyah itu sudah sempurna semuanya. Sudah sempurna, sudah lengkap 28 huruf, sudah ada makhrajnya dari halq, lisan dan asyafatan. Adapun yang dibahas di khayshum adalah berkenaan tentang huruf gunnah. Jadi tidak ada huruf sendiri. Al-jawf tentang huruf mad, tidak ada huruf sendiri juga. Baik, kita akan menyusun dari awal huruf. Kita mulai huruf hijaiyah ini, kita menghafalnya sesuai dengan makhraj agar nanti memudahkan ketika mempelajari makharijul huruf atau ketika mempelajari tahsin, seperti itu. Kalau kita hafal sesuai yang ada di abjad yang sudah disusun alif ba ta sa bisa, tapi terkadang kita susah membedakan ini makhrajnya di mana, ini di mana. Tapi kalau kita menghafal dengan sesuai huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj, itu gampang. Oh, huruf 1 sampai 6 berarti makhrajnya halq. Huruf 7 sampai sekian makhrajnya lisan. Huruf sekian sampai sekian makhrajnya lidah. Seperti itu. Baik. Kita ulang dari makhraj al-halq ya. Hanya 3 makhraj, halq, lisan dan asyafatan. Tadi sudah kita sebutkan pembagian leher, kemudian pembagian lidah, nah kemudian lisan. Nah, sekarang kita hanya menyebutkan huruf-hurufnya saja. Jadi bagi Anda yang sedang menulis, sedang menyaksikan ini, bisa menulis, bisa menghafalnya berdasarkan urutan berikut ini. Huruf hijaiyah ini kita susun berdasarkan makhraj. Jadi dimulai dari huruf hamzah, diakhiri dengan huruf fa ya. Wa ba ma fa nanti. Wa ba ma fa. Ya, ya huruf syafatan. Diakhiri dengan huruf fa. Baik, kita mulai dari awal. 6 huruf pertama huruf hijaiyah, huruf halq ya. Aha, aha, gha, kha. Baik, saya ulangin. 6 huruf pertama huruf al-halq. Hamzah ha, ainun ha, ghainun kha. Sekali lagi. Aha, aha,
Ra, kha. Baik. 18 huruf berikutnya huruf lisan. Ya. Qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, na, ra. Ta, da, ta, dha, ta, dha, sa, sa, za. Kemudian 4 huruf berikutnya huruf asyafatan. Itu wa, ma, wa, ba, ma, fa. Ya. Wa, ba, ma, fa. Baik, kita ulang dari awal sampai akhir ya. Aha, aha, gha, kha. Qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, na, ra. Ta, da, ta, sa, za, dha, sa, sa, za, wa, ba, ma, fa. Seperti itu susunan huruf hijaiyah. Jadi 6 huruf pertama ada huruf hal ya. Aha, aha, gha, kha, hal. 18 huruf berikutnya huruf lisan. Qa, ka, ja, sha, ya, dha, la, na, ra, ta, da, ta, ta, dha, dha, sa, sa, za. 4 huruf berikutnya huruf lisan. Wa, ba, ma, fa. Seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita dalam menghafal makharijul huruf biidznillah. Adapun jika Anda memang sudah lancar dalam makharijul huruf, mau yang susunan bagaimanapun diajak, itu tetap memudahkan insyaallah. Dan ini hanya sebagai pembantu biidznillah. Semoga Allah mudahkan kita dan kita akhiri sesi kali ini di sesi pembahasan tentang makhrajul asyafatan atau tempat keluar huruf yang dari dua bibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an dan memudahkan semua urusan kita dikarenakan Al-Qur'an biidznillah. Dan kita akhiri sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.